Dunia menyaksikan, dunia terpecah. Ada yang berdiri bersama Palestina, ada yang membela Israel. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar tahu akar masalahnya? Konflik Israel-Palestina bukan konflik biasa. Ini adalah pertempuran panjang yang berakar dari sejarah, identitas, dan rasa kehilangan. Kita tidak akan membahas siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling terdampak, siapa yang paling kehilangan, dan siapa yang sebenarnya paling ingin perdamaian. Inilah sejarah panjang dua bangsa, satu tanah, dan konflik yang mengubah dunia. Sebelum ada Israel, wilayah ini dikenal sebagai Palestina, bagian dari Kekhalifahan Utsmaniyah selama lebih dari 400 tahun. Warga Arab Palestina, mayoritas Muslim, bersama komunitas Yahudi dan Kristen, hidup berdampingan. Petani menggarap tanahnya, pedagang membuka pasar, dan masjid berdiri dekat sinagog. Tapi di akhir abad ke-19, muncul sebuah gerakan bernama Zionisme, didirikan oleh Theodor Herzl. Tujuannya adalah membentuk negara bangsa Yahudi setelah berabad-abad mengalami penganiayaan di Eropa. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Osmanlı çok büyük bir imparatorluk. Bugün Yahudiler Rusya'da, Romanya'da eziyet çekiyorlar. Ticaret yapmaları yasak, toprak alıp satamıyorlar. Tahun 1917, Inggris menjanjikan tanah Palestina kepada dua pihak sekaligus. Pertama, melalui deklarasi Balfour, Inggris menyatakan dukungan untuk tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Namun sebelumnya, Inggris juga telah menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Arab jika mereka membantu melawan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Dua janji yang bertolak belakang. Dua bangsa yang memiliki harapan yang sama, hidup merdeka di tanah yang sama. Tahun 1920 hingga 1940, gelombang imigran Yahudi dari Eropa berdatangan ke Palestina. Banyak di antaranya melarikan diri dari kekejaman Nazi, terutama setelah Holocaust. Tapi bagi rakyat Palestina, kedatangan ini memicu kekhawatiran. Tanah mereka dibeli, diklaim, dan perlahan identitas mereka terancam. Kerusuhan demi kerusuhan terjadi, dan Inggris mulai kewalahan mengelola wilayah yang penuh konflik ini. Tahun 1947, PBB mengusulkan solusi, membagi Palestina menjadi dua negara, satu Yahudi, satu Arab. Yerusalem dijadikan zona internasional. Kaum Yahudi menerima rencana ini, tapi bangsa Arab menolak karena menganggap pembagian tersebut tidak adil. Yahudi hanya 30% dari populasi, namun mendapat lebih dari 55% wilayah. 14 Mei tahun 1948, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Esoknya, 5 negara Arab menyerang. Israel menang, tapi lebih dari 700.000 warga Palestina terusir dari rumah mereka. Ini disebut sebagai Nakba atau bencana. Tahun 1967, meletus Perang 6 Hari, Israel menyerang lebih dulu dan berhasil merebut tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Wilayah ini berstatus pendudukan. Rakyat Palestina hidup di bawah kontrol militer Israel, tanpa kewarganegaraan dan tanpa kebebasan bergerak. Sejak saat itu, Palestina semakin kehilangan tanahnya, pemukiman Yahudi mulai dibangun di tanah-tanah yang dikuasai, dan perlawanan mulai menyala. (1987) Intifada pertama meletus, sebuah pemberontakan rakyat Palestina yang dimulai dari lemparan batu, dibalas dengan peluru. 1993, Kesepakatan Oslo ditandatangani. Ada harapan besar, dua negara berdampingan, damai, dan merdeka. Namun harapan itu sirna. Ekstremis dari kedua belah pihak menggagalkan proses damai. PM Israel Yitzhak Rabin dibunuh. Hamas meluncurkan serangan bunuh diri. Palestina terpecah. Hamas menguasai Gaza, Fatah di tepi barat. Persatuan internal pun hancur.
Sejak Hamas menguasai Gaza tahun 2007, Israel dan Mesir menerapkan blokade total. Warga Gaza hidup di bawah pengepungan udara, darat, dan laut. Setiap beberapa tahun perang meletus. 2008, 2012, 2014, 2021, hingga terbaru di 2023 dan 2024 sampai 2025. Roket-roket ditembakkan dari Gaza. Israel membalas dengan pemboman udara. Sekolah, rumah sakit, dan rumah penduduk menjadi korban. Korban paling banyak anak-anak dan warga sipil. Bagi Israel, mereka berjuang untuk bertahan hidup, dikelilingi negara-negara yang pernah ingin menghancurkan mereka. Bagi Palestina, mereka dijajah, diusir, dan dirampas hak hidupnya di tanah sendiri. Keduanya punya narasi, keduanya punya luka, dan keduanya merasa benar. Jadi siapa yang benar? Apakah mereka yang punya kekuatan? Atau mereka yang kehilangan semuanya? Yang benar adalah mereka yang menolak membunuh warga sipil. Yang salah adalah mereka yang mengabaikan nilai kemanusiaan. Yang benar adalah keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian untuk semua, bukan untuk satu bangsa saja. Kamu tidak harus memilih antara Israel atau Palestina, tapi kamu harus memilih antara penindasan dan keadilan, antara perang dan perdamaian. Belajarlah dari sejarah, dengarkan suara dari kedua sisi, karena tanpa pemahaman tidak akan pernah ada perdamaian. Jika kamu ingin dunia yang lebih damai, sebarkan pemahaman. Jangan benci, jangan diam, karena di balik semua ini ada anak-anak yang hanya ingin hidup sama seperti kita.